Nama saya Andi. Saya akan menjelaskan teknis mendaftarkan surat kuasa dan gugatan ke pengadilan agama. Yang pertama, surat kuasa. Surat kuasa dibuat rangkap 3 dan memfotokopikan berita acara sumpah dan juga memfotokopikan KTP yang masih berlaku, serta juga memfotokopikan KTA yang masih berlaku, dan membuat surat pernyataan semua kuasa dapat hadir dalam persidangan pertama. Dan mengenai gugatan, itu dibuat rangkap 8 ditambah dengan ahli waris. Dan membuat soft copy gugatan atau permohonan. Dan buku nikah asli dan fotokopinya harus dimateraikan di dalam kantor pos. Dan mengenai perkara lainnya seperti cerai talak, cerai gugat, atau gugatan lainnya, itu mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan ke pengadilan agama. Surat permohonan atau gugatan dapat diubah sepanjang tidak merubah posita dan petitumnya. Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah berkompetensi relatif di tempat termohon. Pemohon gugatan memuat nama, umur, pekerjaan, agama, dan kediamannya, serta juga memuat posita dan petitumnya. Pemohon soal penguasaan anak, nafkah istri, harta bersama dapat diajukan bersama dengan permohonan cerai atau sesudah ikrar talak diucapkan. Dan yang kedua, proses penyelesaian sengketa perkaranya. Penggugat mendaftarkan gugatan atau permohonan talak ke pengadilan agama atau mahkamah syariah. Yang kedua, pemohon atau penggugat dan tergugat atau termohon dipanggil oleh pengadilan agama atau mahkamah syariah untuk menghadiri persidangan. Yang ketiga, tahap persidangan. Tahap persidangan ini yang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk suami istri harus datang secara pribadi. Yang kedua, apabila tidak berhasil, hakim akan mewajibkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi. Itu dilakukan jika tidak berhasil. Dan ketiga, apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan suatu permohonan atau gugatan, jawaban atau jawab menjawab, dan pembuktian, dan kemudian disertai dengan kesimpulannya. Dan putusan pengadilan agama atau mahkamah syariah atas permohonan atau gugatan sebagai bentuk yang pertama, gugatan dikabulkan. Jika gugatan dikabulkan, maka jika tergugat tidak puas, maka dapat diajukan banding. Yang kedua, gugatan permohon ditolak, itu dapat diajukan banding juga. Dan yang ketiga, gugatan tidak diterima. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka panitera pengadilan agama dan mahkamah syariah akan memberikan buku cerai atau akta cerai kepada kedua belah pihak sebagai bukti. Diberikan paling lama setelah 7 hari dalam putusannya keluar. Sekian dari saya, terima kasih.